Selamat pagi, saya Dr. Kunti Yulianti dari Departemen Kedokteran Forensik dan Studi Mediko-Legal. Hari ini kita akan praktikum pemeriksaan luka dan penentuan derajat luka. Sebelum melakukan pemeriksaan luka, kita harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah menggali kronologis kejadian. Apa keluhan dari korban, kapan kejadiannya, di mana, bagaimana, oleh siapa, keluhan penyertanya. Semua itu dicatat dalam rekam medis. Kenapa kita perlu menggali kronologis kejadian? Karena kita memerlukan screening atau penapisan kasus. Apakah kasus ini termasuk dalam kasus kecelakaan atau non kecelakaan? Alat dan bahan yang kita perlukan adalah alat tulis tentu saja, kamera digital, label berskala, atau penggaris. Selain itu, kita juga memerlukan APD sesuai dengan kebutuhan. Kita menggunakan APD digunakan bila misalnya menggunakan handscoon bila korban banyak mengeluarkan darah, sehingga kita perlu menggunakan handscoon. Dan jangan lupa tentu saja melakukan cuci tangan manual. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu berupa pemeriksaan vital sign, status generalis, baru kemudian pemeriksaan status lokalis atau pemeriksaan luka itu sendiri. Perhatikan dari ujung kepala hingga ujung kaki, identifikasi bila terdapat luka. Bila ditemukan luka, maka dilakukan fotografi forensik di mana luka diambil dalam kondisi sebelum dan sesudah dibersihkan. Jadi kalau lukanya itu penuh darah, kita ambil dulu sebelum dibersihkan darahnya. Kemudian setelah dibersihkan darahnya, kita ambil lagi fotonya. Gunanya untuk apa? Untuk melihat gambaran luka atau bentuk luka secara jelas. Dalam melakukan pengambilan fotografi forensik, untuk pemeriksaan luka ini kita memerlukan pengambilan foto dari jarak jauh dan jarak dekat. Dari jarak jauh agar kita bisa melihat lokasi luka itu dengan baik, sehingga kita perlu memperhatikan anatomical landmark. Foto jarak jauh memiliki standar bila melingkupi 2 sendi sebagai anatomical landmark bila luka itu ada di lengan atau di tungkai. Foto jarak dekat diambil untuk memperlihatkan detail luka dengan sempurna. Amati dulu keadaan luka dengan seksama. Setelah itu baru kita akan mendeskripsikan luka tersebut berdasarkan sistematika pemeriksaan luka. Yaitu yang pertama, menentukan regio anatomi. Yang kedua, menentukan koordinat. Yang ketiga, menentukan jenis lukanya. Selanjutnya adalah menjelaskan mengenai gambaran luka. Misalnya, pada luka terbuka, kita memerlukan penjelasan mengenai tepi lukanya, sudut lukanya, dasar lukanya, dapat atau tidak dirapatkan. Gambaran luka ini khas untuk jenis dan penyebab luka tertentu. Misalnya luka robek, dia akan memiliki gambaran tepi luka yang tidak rata, sudut lukanya tidak khas, bisa lancip, bisa tumpul, tapi yang jelas tepi lukanya tidak rata. Dan kalau kita melihat ke dasar lukanya, kita sering melihat apa yang dinamakan dengan jembatan jaringan. Dapat atau tidak dapat dirapatkan menunjukkan bahwa tidak ada atau adanya jaringan kulit yang hilang. Bila luka bisa dirapatkan, maka berarti tidak ada jaringan yang hilang. Jadi luka terbuka itu hanya jaringannya terpisah begitu saja. Sebaliknya, bila tidak dapat dirapatkan, artinya ada jaringan yang hilang yang mungkin terbawa pada senjata penyebabnya. Sistematika pemeriksaan luka yang lain adalah mengukur ukuran lukanya. Berapa panjang lebarnya,
untuk menunjukkan berat atau ringannya luka itu juga. Selanjutnya adalah sekitar luka. Bila di sekitar luka terdapat luka yang lain, maka perlu dijelaskan dalam sistematika pemeriksaan luka ini. Ini adalah penyebutan dari regio anatomi tubuh atau lokasi luka dalam pendeskripsian luka. Misalnya pada daerah kepala, itu ada yang disebut daerah wajah. Di daerah wajah itu ada daerah-daerah spesifik yang sebaiknya disebutkan. Misalnya regio frontalis. Regio frontalis kalau di bahasa Indonesia kan kita sebut sebagai dahi. Kemudian ada pipi. Ada pipi kanan, pipi kiri, ada hidung, ada bibir, ada dagu, dan sebagainya. Kemudian leher. Leher ada leher bagian depan, ada leher bagian belakang. Dada, perut, dan sebagainya. Untuk ekstremitas atas, kita sebut sebagai lengan, di mana dibagi menjadi lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Slide ini menggambarkan garis midline atau garis pertengahan tubuh yang nanti digunakan untuk koordinat. Jadi kenapa kita memerlukan koordinat? Luka tersebut sudah dijelaskan lokasinya tadi misalnya di pipi. Untuk menjelaskan lebih detail kita memerlukan koordinat. Mengapa perlu dijelaskan lebih detail? Karena yang akan kita deskripsikan ini adalah bukti. Bukti suatu tindak pidana, yaitu luka pada tubuh korban. Maka kita memerlukan deskripsi yang jelas dan benar. Ya, untuk koordinat kita memerlukan dua patokan, yaitu patokan koordinat X atau aksis dan ordinatnya koordinat Y. Aksis kita gunakan titik-titik yang berjajar pada garis pertengahan tubuh. Ada garis pertengahan belakang, ada garis pertengahan depan. Sementara koordinat Y adalah garis mendatar yang melalui titik-titik yang ada pada tubuh atau anatomical landmark. Misalnya pada puncak bahu. Puncak bahu atau acromion itu dapat digunakan sebagai koordinat Y. Kemudian garis mendatar yang melalui sudut luar atau sudut dalam mata. Nah, di slide ini ada beberapa patokan yang bisa dilihat, misalnya lipat siku, umbilikus atau pusat, lutut, dan sebagainya. Khusus untuk ekstremitas, kita selain menjelaskan lokasinya, tadi sudah saya jelaskan untuk ekstremitas atas kita sebut sebagai lengan, dibagi menjadi 3, lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Selain keterangan lokasi seperti itu, kita juga perlu menjelaskan lokasi anatomisnya yang lebih detail. Misalnya, lengan atas kanan sisi depan, lengan bawah kiri sisi belakang. Atau kalau luka tersebut berada di sekitar regio ulnar atau radial, maka kita sebut sebagai, kalau sisi ulnar kita sebut lengan atas kanan sisi dalam. Kalau yang radial sisi luar. Untuk tangan ada telapak tangan dan ada punggung tangan. Ini adalah cara mengukur koordinat luka. Titik 0 kita gunakan pada garis pertengahan tubuh. Anda bisa lihat di sini pada garis pertengahan tubuh 0-nya. Kemudian kita buat garis mendatar, tegak lurus, memotong tegak lurus pertengahan luka. Sehingga kita bisa mengukur koordinat X-nya.
Khusus untuk ekstremitas tidak ada koordinat X. Untuk koordinat Y, kita ambil patokannya anatomical landmark yang terdekat. Misalnya kalau ini di lengan atas, kita menggunakan puncak bahu atau akromion, di mana akromion sebagai titik 0, kemudian buat garis lurus, tegak lurus garis mendatar melalui akromion tersebut. Kemudian kita juga mengambil garis dari yang melalui pertengahan luka, memotong tegak lurus ke patokan yang tadi sudah kita buat, ada garis yang melalui akromion. Demikian untuk penjelasan mengenai sistematika deskripsi lukanya. Setelah melakukan pendeskripsian luka, seorang dokter juga wajib memberikan penata laksanaan sesuai indikasi medis. Dia harus melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan atau memberikan tindakan medis atau pengobatan yang diperlukan. Setelah semua dilakukan, maka dokter dapat menilai dampak perlukaan. Dampak perlukaan disebut juga sebagai kualifikasi atau derajat luka. Biasanya kita membedakan menjadi derajat ringan, sedang, dan berat. Dampak perlukaan ini merupakan bagian dari kewenangan dokter berdasarkan keilmuannya. Dampak perlukaan bagi seorang dokter, dia akan menilai bagaimana luka tersebut mengganggu fisiologis dari tubuh pasiennya. Jadi penilaian dampak perlukaan pada tubuh digunakan untuk memperkirakan berat ringannya penyakit atau berat ringannya gangguan fisiologis pada tubuh pasien. Kemudian juga untuk menentukan tindakan medis apa yang akan digunakan atau yang akan dikerjakan. Kemudian untuk menentukan prognosis, bagaimana memperkirakan perjalanan penyakit. Serta nanti bila diperlukan, membuat laporan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli bila ada permintaan dari penegak hukum. Bagi penegak hukum, penentuan kualifikasi luka dari dokter merupakan hal yang dipertimbangkan dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku. Bila dampak luka dinilai minimal, maka sanksi hukumnya pun akan ringan. Bila dinilai berat, sanksi hukumnya pun akan berat. Perlu standar dalam penentuan kualifikasi luka agar memenuhi rasa keadilan karena berdampak pada nasib seseorang. Maka seorang dokter dalam menentukan kualifikasi luka tidak hanya berdasarkan rasa, tapi juga berdasarkan keilmuannya. Jadi ada standarnya. Dalam menentukan kualifikasi luka, kita bisa menggunakan beberapa data untuk menganalisa. Data yang pertama, kita menganalisa dari jenis luka. Bila jenis luka pada korban adalah luka lecet atau luka memar, luka-luka tersebut sifatnya superficial. Maka biasanya luka lecet atau luka memar dikategorikan sebagai luka ringan. Namun perlu dipertimbangkan juga, selain jenis luka adalah lokasi, jumlah luka, dan luas dari luka tersebut. Luka lecet memang luka superficial, tapi bila terjadi di lokasi mukosa, misalnya di selaput-selaput lendir, dia tidak lagi termasuk dalam kategori yang ringan. Minimal dia akan masuk ke kategori yang moderate atau sedang. Begitu juga kalau luas lukanya atau ukuran lukanya. Bila ukuran lukanya besar, tentu saja tidak bisa dikategorikan ringan. Misalnya begini, luka lecet dengan ukuran 1 cm x 1 cm tidak sama dampaknya dengan luka lecet yang berukuran 10 cm x 20 cm. Ukuran 10 cm x 20 cm
dampak perlukaannya akan terlihat jelas pada tubuh pasien. Pasien tersebut akan mengalami reaksi inflamasi, misalnya demam, nyeri yang cukup mengganggu fungsional tubuh. Selain dari luka, lokasi dan jumlah lukanya sendiri, dokter juga bisa mengevaluasi dari tanda vital yang ditemukan. Kalau vital sign dalam batas normal, misalnya tensi 120 per 80 mm air raksa, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, suhu tubuhnya 37 derajat Celcius misalnya. Nah, pasien dikategorikan sebagai kondisi yang stabil. Akan sangat berbeda bila vital sign-nya, tensinya misalnya ditemukan 80 per 60, nadinya 120, itu mungkin kondisi vital sign-nya dalam keadaan yang cukup dalam tanda petik membahayakan. Maka tidak mungkin derajat lukanya sama dengan yang vital sign-nya stabil. Kemudian juga bisa dilihat dari dampak luka pada organ dengan memperhatikan hasil pemeriksaan penunjang yang diterima pasien. Misalnya ditemukan luka memar pada lengan. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, ditemukan suatu patah tulang. Maka trauma tersebut tidak hanya menyebabkan luka memar, tapi juga berdampak pada organ dalam. Derajat lukanya tentu saja tidak mungkin termasuk dalam derajat luka yang superficial atau luka ringan. Jenis tindakan medis yang diberikan pada korban. Bila korban memerlukan tindakan medis khusus, maka luka tersebut tidak mungkin termasuk kategori luka ringan. Tapi kalau tidak diperlukan tindakan medis khusus, misalnya hanya dibersihkan saja dengan menggunakan antiseptik, itu bukanlah suatu tindakan medis khusus. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan, misalnya harus hacking atau penjahitan luka ataupun yang lainnya, maka luka tersebut tidak mungkin masuk dalam kategori ringan, tapi minimal sudah masuk dalam kategori sedang. Mungkin bisa juga menjadi kategori yang berat bila dampak organnya ternyata juga berdampak pada organ dalam yang rusak berat. Yang terakhir adalah apakah ada penurunan atau gangguan fungsi pada tubuh. Nah, ini adalah patokan-patokan yang digunakan untuk menganalisa bagaimana dampak luka tersebut pada tubuh sehingga kita bisa menentukan derajat. Slide ini merangkum hasil evaluasi yang mungkin kita dapatkan dari pasien kita. Misalnya temuan pada tanda vital. Tanda vitalnya stabil atau tanda vitalnya mengalami penurunan. Bila mengalami penurunan, mungkin dipertimbangkan derajat lukanya adalah derajat 3. Misalnya seperti tadi, tensinya 80 per 60, nadinya 120 kali per menit kecil, misalnya seperti itu. Pasiennya misalnya dikategorikan sebagai kondisi shock. Maka kondisi shock ini dapat mengancam nyawanya. Kalau kita mengacu pada pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ini termasuk kategori derajat 3. Bila vital sign stabil, ada luka lecet dan luka memar, jumlah ukurannya kecil, mungkin dipertimbangkan derajat 1. Namun bila jumlah dan ukurannya luas, kita pertimbangkan luka derajat 2, apalagi sampai menimbulkan gangguan pada organ dalam. Bila tanda vital stabil, namun ditemukan luka terbuka dan patah tulang, pertimbangkan minimal derajatnya adalah derajat 2 karena luka tersebut memerlukan tindakan medis khusus. Kita juga harus mempertimbangkan pasal 90 KUHP bila termasuk dalam
6 poin yang ada di pasal 90 KUHP, maka luka tersebut adalah luka termasuk dalam kategori luka derajat 3. Bila tidak memenuhi pasal 90, maka masuknya adalah luka derajat 2. Ini adalah poin yang ada di pasal 90 KUHP. Yang pertama, jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus-menerus melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan pencaharian. Kehilangan salah satu panca indera. Mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, serta gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Luka derajat 1 dan derajat 2 tidak dijelaskan secara rinci di KUHP. Berdasarkan KUHP, dampak luka dilihat dari ada atau tidaknya penyakit yang mengganggu pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. Bila ada, apakah bersifat permanen atau sementara waktu. Bila sifatnya sementara waktu, maka masuk dalam kategori luka derajat 2. Jika bersifat menetap, maka akan masuk derajat 3. Bila tidak mengganggu, maka termasuk dalam derajat 1. Demikianlah pengantar praktikum untuk hari ini. Anda akan diberikan tugas praktikum, silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan. Coba dilatih menggunakan relawan atau saudara Anda yang bersedia untuk diperlakukan atau diandaikan sebagai korban. Jadi nanti Anda melihat petunjuk dari praktikumnya, kemudian coba dilakukan pemeriksaan itu seandainya ada luka pada relawan yang Anda lakukan pemeriksaan. Demikian untuk topik kita hari ini. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.